ya ada tempat monitorku dulu. Bentar ya. Ya, silakan. Wait, Udah mulai. udah. Shalom, selamat pagi saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat bergabung kembali di PBS Ministry. Pagi hari ini kita memasuki di penghujung tahun 2025, kita mau mengadakan ibadah. Dan sebelum kita memulai pada pagi hari ini, kita mulai dalam doa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus yang manis. Terima kasih Tuhan buat kesempatan satu hari lagi kami boleh bersama-sama di PBS Ministry ini dan semua yang mendengarkan melalui live streaming atau akan mendengarkan melalui YouTube. Kami yakin dan percaya Tuhan di penghujung 2025 ini kami ada sampai hari ini. Itu karena kasih anugerah dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Untuk satu hari lagi kami boleh sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dan kami mau menyaksikan dan kami telah melihat, telah merasakan betapa Engkau luar biasa dalam hidup kami sepanjang tahun ini Tuhan. Pemeliharaan, penyertaan, pertolongan Tuhan dahsyat dan ajaib luar biasa dalam setiap hidup kami. Nah itu Tuhan pagi hari ini kami mau dedikasikan waktu kami beberapa saat ke depan hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan dari awal pertengahan sampai akhir ibadah ini bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Biarlah pujian penyembahan yang kami naikkan menjadi dupa yang harum dan manis dalam pendengaran-Mu Bapa. Diberkati hamba-Mu yang pagi hari ini melayani firman Tuhan maupun kesaksian Ibu Filia, Bapak Darta, Ibu Ira, dan Pastor Kemal, Ibu Dr. Weni, Mami, dan semua yang hadir. Kami mau menyerahkan dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa. Bila Tuhan dapati sikap kata hati, pikiran, bahkan gerak perasaan kami yang gak berkenan, yang menyakiti hati-Mu, mendukakan Kau Roh Kudus, kami mengakui seluruh pelanggaran kami mohon ampun. Layakkan, tahirkan, kuduskan setiap kami pribadi lepas pribadi. Tutup bungkus setiap kami keluarga demi keluarga pribadi lepas pribadi dengan kuasa firman-Mu oleh kuasa darah Yesus, agar apapun yang kami naikkan pada pagi hari ini, pujian penyembahan kami, kesaksian kami, seluruh hidup kami berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Bapa, berkati jaringan WiFi, device apapun yang kami gunakan untuk dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur dan memulai ibadah ini. Haleluya, amin. Audio on. Nggak kedengeran. Audio on. Coba lagi. Belum terdengar.
Oke. Ya, tadi udah ada suaranya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalammu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Kaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalammu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan
Baik, kita akan masuk pada ibadah kita pagi hari ini. Kami serahkan kepada Ya, terima kasih. Selamat pagi. Hari ini kita akan merenungkan sedikit firman Tuhan. Nanti ada kesaksian yang luar biasa karena ini adalah spesial penutupan tahun 2025. Firman Tuhan hari ini kita buka di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 3, mohon maaf, 3 ayat 6. Kisah Para Rasul 3 ayat 16. Kisah Para Rasul 3 ayat 16. Kisah Para Rasul 3 ayat 16. Ada yang boleh bantu saya? Nanti setelah ini kita akan mendengarkan, ini mungkin sekitar 5 menit sampai lebih sedikit. Nanti setelah ini kita Ya, mendengar. ini Pastor Kemal. Oke, Shalom Shalom. semuanya. Kisah Para Rasul 3 ayat 16. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Amin. Ya, sebelum kita Ini mendengarkan terjadi kepada kesaksian. Pastor, saya jadikan co-host, Pastor. laki-laki. Saya nggak bisa tutup. Oh ya, oke. Mohon maaf. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus. Ya, terima kasih Mami atas pembacaannya. Sebelum kita mulai, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu dalam ibadah penutupan tahun 2025 ini Tuhan. Dengan iman, kepercayaan yang kami punya, kami pribadi, kami miliki semua hanya kepada Engkau. Iman kami yang teguh. Iman kepada Bapa Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu, biarlah Engkau berbicara dalam hati kami masing-masing, Engkau mempersiapkan hati kami, biar kami boleh mengerti. Untuk kami mengerti, kami perlu Engkau Tuhan dalam memberi pengertian pada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicaralah pada hati kami masing-masing karena kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, dalam firman Tuhan hari ini dikatakan ada 2 kali dikatakan kepercayaan dan kepercayaan dalam nama Yesus. Ya, maka nama itu telah menguatkan. Jadi yang menguatkan adalah nama itu yaitu nama Yesus. Ya, telah menguatkan orang yang kamu lihat. Orang yang kamu lihat ini dalam konteks, nanti kita lihat konteks ya. Konteks firman Tuhan ini adalah orang yang kamu lihat adalah orang yang lumpuh ya. Yang lumpuh sejak dari lahir. Jadi dia lumpuh dan kamu kenal dia karena ada di bait Allah ya. Karena itu di dalam konteks perjalanan ke bait Allah. Kemudian dalam ayat selanjutnya dan kepercayaan, bicara mengenai kepercayaan itu adalah bicara mengenai iman. Iman itulah yang memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Jadi iman ini yang memberi kesembuhan kepada orang ini ya. Berarti bukan karena Rasul Petrus atau melalui Rasul Petrus atau melalui Rasul Yohanes yang pada saat itu ya. Artinya apa? Keyakinan yang penuh ya dan penyerahan diri seorang kepada Tuhan. Dia mempunyai keyakinan atau penyerahan diri pada Tuhan adalah sumber kekuatan ya. Sumber kekuatan baik apa? Baik rohani maupun jasmani. Jadi di situ ada kekuatan baik spiritual maupun fisik, rohani atau jasmani. Untuk apa? Pemulihan. Untuk apa? Untuk keselamatan dia juga.
Untuk apa? Dalam konteks firman Tuhan, untuk kesembuhan dari penyakit. Bukan karena perbuatan manusia itu sendiri. Bukan karena hebatnya Rasul Paulus. Bukan karena Rasul Petrus. Bukan karena hebatnya Yohanes, Rasul Yohanes. Kalau kita lihat di dalam konteks firman Tuhan yang lain, yang kita lihat bagaimana wanita yang pendarahan itu disembuhkan. Yesus bilang, karena imanmu yang menyembuhkan ya. Di dalam Matius 9 ayat 22, Markus 5 ayat 34, iman wanita itu yang menyembuhkan ya. Di situ dikatakan Markus 10 ayat 52 bagaimana Bartimius ya, orang buta itu melihat. Karena iman Bartimius itu memang semuanya artinya apa? Karena iman kepercayaan kepada siapa? Kalau dalam konteks firman Tuhan hari ini, iman kepercayaan kepada Yesus Kristus. Makanya di situ iman telah menyelamatkan adalah karena apa? Mujizat itu terjadi. Mujizat kita udah belajar ya. Mujizat adalah tanda ya. Bagaimana tanda itu? Tanda itu ada semia. Tuhan kasih tanda itu. Tuhan kasih mujizat itu sehingga orang lumpuh itu disembuhkan. Mujizat membuka jalan dalam konteks firman-Nya. Mujizat membuka jalan agar firman Tuhan, agar Injil disampaikan. Nanti kita akan mendengar kesaksian bagaimana itu satu mujizat agar apa? Agar keluarga diselamatkan, agar iman, ada Injil disampaikan. Jadi bisa dari mujizat melalui mujizat itu jadi firman Tuhan bisa masuk ya. Sembuh dari orang itu sembuh dan luput dari apa? Lumpuh sejak lahir dalam konteks ayat 1 sampai 8 ya. Di situ dikatakan. Kalau kita baca ayat 12 sampai 26 ayat selanjutnya kan kita konteks di bait Allah mereka berkumpul di situ tempat-tempat murid berkumpul. Kesembuhan orang lumpuh membuat mereka itu takjub. Tetapi ketika mereka takjub, mereka mau apa? Mengangkat-ngangkat si Rasul Paulus, Rasul Petrus atau ini. Dan dia ketika itu orang-orang bersiap memuja diri mereka sendiri. Karena hebat mereka, Petrus mengalihkan rasa hormat itu kepada siapa? Kepada Kristus dalam firman Tuhan ayat 16 ini. Dikatakan di situ dan kepercayaan dalam nama Yesus. Jadi intinya ketika mereka mau dielulukan atau mau diangkat-angkat oleh orang-orang banyak itu, tetapi Petrus dan Yohanes mengalihkan itu. Dalam hormat ini, Petrus dengan rendah hati mereka yang tidak layak menerima apa? Penghormatan atas mujizat itu. Mujizat itu bukan karena hebat mereka, tetapi karena apa? Karena pekerjaan Kristus ya. Mereka hanya utusan. Mereka jadi melalui mujizat firman Tuhan bisa disampaikan ya. Oke, demikian sedikit firman Tuhan supaya kita tahu konteks dalam firman Tuhan hari ini. Kita akan mendengar di sini ada PowerPoint ya. Nanti coba saya kirim ke Ira kalau umpamanya Ira bisa apa? Bisa transfer ya sebentar sebelum kita serahkan kepada Bu Filia sebentar. Sebentar ya. Saya coba kirim dulu ke Filia. Ini dia. Tunggu ya. Tunggu. Ira. Ya. Hah? Bisa ya? Di sini aja. Oke. Hah? Tunggu ya, sebentar ya. Oke. Mm-mm. Ya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Dengar.
Dengar? Shalom, shalom. Oke ya, shalom. Sudah ya, Emang Sudah. cukup ya. Selamat pagi, terima kasih untuk kesempatannya saya boleh men-sharingkan tentang kejadian yang luar biasa yang Tuhan izinkan boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Jadi kira-kira tahun 2013 yang lalu itu adalah bisa dibilang lowest point dari saya dan suami saya Darta juga, karena tiba-tiba saat itu saya merasakan sakit di perut kanan bawah. Itu yang saya pikir tadinya saya seperti ada gejala usus buntu gitu. Tapi akhirnya kita ke dokter, ternyata hasilnya itu lebih mencengangkan dari yang perkiraan saya pikir itu. Jadi hasil dari USG itu ditemukan ada tumor di ginjal kanan dan di pankreas saya. Namun dokter di sini juga tidak tahu itu jenisnya apa atau seperti apa, dan mereka juga bingung sebenarnya ini harus dibagaimanakan. Jadi untuk hasil saya sendiri itu pun sempat akan didiskusikan di dokter-dokter di RSCM saat itu. Namun dari keluarga juga menyarankan saya bagaimana kalau kita cari second opinion aja di Singapura. Sementara saat itu juga kita juga tidak pernah berobat ke luar negeri, juga tidak pernah ada pengalaman apapun untuk sana gitu, untuk berobat maksudnya. Lalu akhirnya dari situ sebenarnya Tuhan sudah membukakan jalan buat saya ya, dan keluarga saya juga. Karena di balik ketidaktahuan saya saat itu, tiba-tiba saya juga teringat satu nama, yaitu teman saya juga, yang akhirnya dia yang membantu saya membukakan semua jalan dan mengatur semua appointment di Singapura dengan dokter. Akhirnya kita berangkat ke Singapura. Saat itu kita kasih hasil yang dari Jakarta. Namun dokter bilang ya kita pelajari dulu. Akhirnya setelah itu kita dipanggil kembali, lalu dokter bilang betul ini ada tumor di pankreas dan di ginjal kanan. Tapi kita tidak tahu treatment apa jika saya tidak melakukan biopsi. Terus terang saat itu kita nggak ada preparation apa-apa, kita hanya pergi dengan bermodal sedikit uang hanya untuk tanya diagnosa dari dokter saat itu. Akhirnya waktu itu kita sempat pulang dulu, kemudian sama Kak Kemal, Kak Weni, dan Kak Sandra waktu itu ya Kak Kemal, kita sempat pakai video call gitu ya, video call gitu, dulu pakai Skype ya, dulu pakai Skype, kita sempat diskusi karena dari Darta sendiri pun bilang nggak harus sekarang biopsinya gitu, nanti aja kita bisa datang ke Bali. Cuman entah bagaimana, saya sih puji Tuhan banget waktu itu, pasti Tuhan yang kasih kekuatan ke saya gitu, karena saya tidak merasakan takut sama sekali saat itu. Jadi saya cuma bilang di hari itu setelah kita diskusi sama keluarga, kita berdoa dulu. Saya berdoa malam ini, besok pagi saya akan kasih tahu jawabannya. Jadi kata-kata yang pertama kali saya keluarkan pada saat saya bangun tidur pagi itu, saya bilang sama suami saya, papi saya mau biopsi saat itu. Darta masih ragu gitu, tapi namun saya sudah bertekad, it's okay gitu. Jadi kita akhirnya ke dokter kembali, dokter pun kaget karena kan semuanya itu sebenarnya harus diatur, nggak bisa langsung datang gitu. Tapi memang puji Tuhan semuanya sudah Tuhan lancarkan. Kebetulan spot saat itu untuk biopsi juga kosong, jadi saya bisa biopsi hari itu. Kita sebenarnya malam itu juga melewati tahap-tahap di mana kita berdua juga saling memaafkan antara suami istri gitu ya. Saya ingat juga Darta waktu itu bilang, Mami, Papi minta maaf kalau Papi ada salah waktu itu. Saat itu karena Papi kurang ini, kurang itu gitu. Ya di situ juga sebenarnya adalah titik balik dari kami untuk dari suami istri, yaitu kami saling memaafkan. Itu yang Tuhan mau sebenarnya. Jadi pemulihan juga terjadi bukan di hubungan suami istri aja, tapi juga di dalam keluarga saat itu.
Akhirnya saya juga bilang, waktu itu Darta juga masih tetap ragu waktu itu. Kamu yakin? Kita nggak apa-apa kok pulang dulu gitu. Saya nggak apa-apa kalau harus kembali lagi nanti beli tiket lagi gitu. Nggak, Papi, aku bilang, jika terjadi apa-apa sama saya, anak-anak dan kamu harus tahu ada apa dengan maminya gitu saat itu. Akhirnya biopsi sudah diatur. Waktu itu juga ada ketakutan soal biaya gitu ya. Tapi entah gimana saya itu yakin banget gitu Tuhan akan handle semuanya gitu. Puji Tuhan juga pada saat itu pun biaya yang berapa ya kemarin ya, sekitar 60 ya. 60 atau sekitar 80 juta saat itu Tuhan cukupkan melalui kartu kredit. Sebenarnya kita pakai kartu kredit dulu saat itu gitu kan. Lalu akhirnya saya masuk ke ruang biopsi itu. Di saat itu saya benar-benar merasa sendiri waktu di ruangan itu. Jadi namun berasa sendiri, tapi saya tidak takut. Itu Tuhan benar-benar kasih kekuatan. Saya tetap tersenyum, saya tetap seperti saya yang biasa, karena memang dengan diketahuinya sakit ini pun saya bukan yang jadi tidak bisa apa-apa. Jadi memang seperti yang Bapak Ibu lihat saat ini juga ya, seperti itulah saya waktu itu. Akhirnya setelah melalui biopsi itu saya keluar dari ruangan biopsi, saya hanya bilang sama suami saya, Papi, saya cuma minta tolong kamu berhenti merokok. Karena saya sudah sakit. Kalau saya sakit, kamu juga sakit, anak-anak kita sama siapa? Puji Tuhan saat itu, detik itu juga, suami saya yang sudah 30 tahun lebih merokok itu, dia, puji Tuhan itu sudah benar-benar sudah stop merokok sampai dengan hari ini. Itu juga merupakan mujizat yang Tuhan tunjukkan ya. Itu luar biasa banget, karena memang sebelumnya juga, aduh sudah capek kali ngomong untuk papi stop merokok, itu nggak pernah dilakukan gitu. Akhirnya setelah itu kita kembali ke Jakarta, itu sama sekali belum tahu hasilnya apa. Lalu sekitar 2 hari kemudian dokter kirim email. Setelah dokter kirim email, dokter bilang, tolong telepon dokter segera karena hasil dari biopsi itu adalah tumor di pankreas dan kanker di ginjal kanan. Dokter menyarankan itu untuk diambil sesegera mungkin sebelum dia metastase. Yang ditakutkan itu adalah di ginjal kanan, di ginjalnya itu, karena itu adalah kanker gitu saat itu. Nah, di saat itu kita kembali lagi ke Singapura, akhirnya bicara sama dokter, kita tanya akibatnya gimana untuk jika dioperasi bagaimana, ya dokter jawab, ini harus dioperasi segera karena consideration cancer itu. Namun kamu juga bisa operasi misalkan diambil salah satu, tapi saya tidak menyarankan karena lebih baik dibuka sekaligus, itu diambil dua-duanya karena pemulihannya itu juga akan lebih cepat dibanding 2 kali operasi dan kamu juga masih muda, menurut dokter seperti itu. Jadi akhirnya saat itu juga saya juga bilang sama dokter, oke dok, let's do it. Darta juga kaget, kok kamu let's do it aja gitu kan. Ya, tapi memang di situ saya merasakan tidak ada keraguan sama sekali di dalam hati saya gitu. Saya merasakan Tuhan itu ada gitu. Tuhan yang buat saya, menguatkan saya untuk it's okay gitu. I will handle everything gitu. Itu yang saat itu saya rasakan. Jadi ketakutan-ketakutan itu sama sekali tidak ada saat itu. Akhirnya setelah kita diskusi, oke, saya sudah oke untuk dilakukan operasi. Saat itu juga sebenarnya Tuhan juga sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Jadi biayanya itu kan luar biasa besar sekali. Perkiraan dokter waktu itu sekitar 1 sampai 1,5 M. Di saat itu yang luar biasa, wow banget, dan kita juga tentu tidak punya uang dana sebesar itu. Namun lewat Tuhan, semuanya itu Tuhan cukupkan. Jadi Tuhan, saat itu saya juga punya bos di kantor saya juga yang bantu saya. Dia bilang, lakukan apa yang harus kamu lakukan, kamu mau dioperasi di mana, kita pasti akan bantu. Namun kembali lagi, sebagai manusia pasti kita ada sedikit keraguan. Bantunya itu seberapa besar? Kita kan pasti penuh tanda tanya ya, apa betul gitu loh.
kita juga kan harus selain biaya operasi, kita juga tentu harus mempersiapkan diri untuk yang lain-lainnya, baik dari tempat tinggal, biaya hidup selama di sana gitu. Dan saat itu juga bos saya juga sempat bilang, saya pasti akan bantu, kami pasti akan bantu. Namun saya juga bilang waktu itu kan consideration dari dokter juga kalau misalkan ini ada komplikasi, biayanya itu bisa 3 sampai 5 kali lipat. Seperti itu. Tapi di saat itu saya percaya itu perpanjangan tangan Tuhan sehingga bos saya juga bisa bilang, I don't care if it is 3 times or 5 times, I will help you. Saya kantornya juga bukan di perusahaan yang di Sudirman atau apa, saya kerja di pabrik. Tapi itu saya percaya memang Tuhan semua yang atur segala sesuatunya. Termasuk tempat tinggal saat itu. Saya ingat sekali waktu itu hujan di Singapura. Darta minta saya tunggu di pinggiran Lucky Plaza itu. Kemudian dia jalan kaki, kayak payung. Dia tanya ke satu rumah, tiba-tiba ada satu orang Indonesia di situ yang sedang keluar. Kemudian Darta tanya, Bu, di sini ada tempat tidak ya untuk disewakan untuk kos-kosan gitu. Itu puji Tuhan banget. Ibu itu bilang si Mbak ya waktu itu kita panggil Mbak itu bilang di sini tempatnya. Jadi memang itulah apa pekerjaan tangan Tuhan itu benar-benar luar biasa. Satu tahap demi tahap itu benar-benar dibuka satu-satu gitu loh. Dimulai dari awal sejak saya bingung saya mau cari dokter kemana. Even waktu itu pun dokter juga minta saya untuk bukan, kita juga ragu karena di Singapura itu biayanya besar sekali, kita ingin coba di Penang. Akhirnya ya kita sempat ke Penang saat itu, tapi cuma 1 hari. Pas kita cari dokter pun dokternya juga tidak ada. Jadi memang Tuhan pun memberikan kita hiburan. Jadi kita benar-benar istirahat untuk 1 hari, 2 hari itu hanya untuk menenangkan diri gitu. Kita jadinya waktu ke Penang itu kita nggak ngapa-ngapain, kita cuman jalan aja makan, habis itu kita pulang dan kembali lagi ke rutinitas apa yang harus kita lakukan saat itu. Oke, singkat kata akhirnya saya dioperasi itu tanggal 27 November 2013. Ada Kak Weni yang menemani, Kak Kemal waktu itu di Balikpapan, ada tante juga yang dari Cimahi yang di rumah ini yang menemani kami ke sana gitu. Nah, saya ingat saya waktu itu sempat lihat, sebenarnya nggak saat itu juga, tapi Tuhan pernah tunjukkan saya foto lewat Facebook waktu itu. Jadi ada di ruang operasi, beberapa dokter sedang mengoperasi, tapi saya lihat ada Tuhan di belakang itu yang memegang tangan dokter. Jadi saya ingat waktu sebelum saya masuk ke ruang operasi itu saya bilang, Tuhan, saya tahu Tuhan ada di sini bersama saya. Saya tidak akan takut dan saya pasti akan baik-baik saja. Saya juga bilang sama Darta, Papi, kamu nggak usah takut. Tugas kamu cuma berdoa karena aku di dalam situ pun juga aku nggak tahu apa-apa setelah dibius. Akhirnya operasi itu berlangsung selama 8 jam. Saya kehilangan darah sebanyak 12 liter. Saat itu saya juga ingat dokter waktu itu keluar, saya diceritain sama Darta, sama Kak Weni. Dokter juga bilang, semua apa yang harus kita keluarkan, kita keluarkan. Dia juga bilang, Kak Weni cerita, saya hampir kehilangan dia di meja operasi. Itu yang dokter bilang saat itu. Yang saya dengar juga dari Kak Weni dan dari suami saya Darta gitu. Mungkin kalau Bapak Ibu mau lihat apa yang keluar dari ini, ada di PowerPoint-nya Kak Ira. Ada nggak? Ada ya, bisa, Ra? Ada nggak yang gambar ininya? Di slide, sebentar ya. Dengaran, Ben. Slide-nya nggak bisa dibuka sih. Oh, nggak bisa dibuka ya? Ini kan. Apa karena ini? Kira bisa buka nggak, Ra? Udah ngomong panjang lebar, aku ternyata aku masih buat. Bisa ya? Nggak bisa dibuka karena PPTX.
filenya. Kalau dari WA Oh aja. gitu. Oh, Nah, begini. coba di-share aja, share dokumen, share tapi pakai PPT. Share Jadi aku bisa langsung buka. dokumen. Nanti dokumennya nyusul aja deh ya. Nanti saya bisa masukin di, Iya. di YouTube ya. Yang penting ada berapa organ Iya. bisa. Jadi saat itu yang dikeluarkan dari tubuh saya itu ada pankreas, itu tumor, ada ginjal.